Selamat datang dalam perenungan kita hari ini tentang sebuah praktik yang mungkin setua peradaban manusia itu sendiri, yaitu doa. Doa, sebuah tindakan sederhana namun penuh makna, adalah jembatan yang menghubungkan jiwa manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Sebuah bisikan hati yang mencari kedamaian, bimbingan, atau sekedar sebuah cara untuk mengungkapkan rasa syukur yang melimpah. Dari sudut pandang yang paling dasar, doa adalah komunikasi. Ini adalah momen ketika kita memilih untuk berbicara, mendengarkan, atau bahkan hanya merasakan kehadiran sesuatu yang melampaui pemahaman kita yang terbatas. Ini adalah percakapan tanpa kata-kata formal, seringkali tanpa struktur yang kaku, melainkan aliran perasaan, pikiran, dan harapan yang murni dari lubuk hati yang terdalam. Setiap manusia, pada suatu titik dalam hidupnya, mungkin pernah merasakan dorongan untuk berdoa, baik itu di saat sukacita yang tak terkira, ketika hati meluap dengan rasa syukur atas anugerah yang diterima, atau di saat duka yang mendalam, ketika jiwa terasa hancur dan mencari pegangan di tengah badai kehidupan. Doa menjadi pelabuhan yang aman, tempat untuk menumpahkan segala beban dan kekhawatiran yang membebani, atau untuk merayakan setiap kebahagiaan yang mengisi hari-hari. Ini adalah ekspresi universal dari kerentanan dan kekuatan manusia, pengakuan bahwa ada dimensi lain dalam keberadaan kita yang melampaui apa yang dapat kita lihat dan sentuh dengan indera fisik kita. Kita berbicara tentang Tuhan, pencipta alam semesta, sumber segala kehidupan, entitas yang maha kuasa dan maha penyayang. Dan doa adalah cara kita untuk menjalin ikatan pribadi dengan keberadaan agung ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya makna dari doa? Apakah doa sekedar permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan agar keinginan kita terpenuhi? Ataukah ia lebih dari itu? Sesungguhnya, doa jauh melampaui sekedar daftar keinginan. Doa adalah pengakuan akan ketergantungan kita yang mutlak kepada Tuhan. Ini adalah penyerahan diri yang tulus, sebuah pengakuan bahwa kita bukanlah pusat alam semesta, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta, kita juga memberi. Kita memberi waktu kita, perhatian kita, hati kita yang terbuka. Kita memberi pengakuan atas keagungan Tuhan, atas kebaikannya yang tak terbatas, dan atas kebijaksanaannya yang tak terjangkau. Doa adalah momen introspeksi, saat kita mengheningkan diri dan merenungkan posisi kita dalam skema besar kehidupan, mempertanyakan tujuan kita, dan mencari arah yang benar. Dalam konteks spiritual, doa adalah napas jiwa. Sama seperti tubuh kita membutuhkan udara untuk bernapas dan nutrisi untuk bertahan hidup, jiwa kita membutuhkan doa untuk tumbuh dan berkembang. Melalui doa, kita memelihara hubungan kita dengan Ilahi, memperkuat iman kita, dan mengisi kembali energi spiritual kita yang terkuras oleh hiruk-pikuk duniawi. Doa membantu kita untuk tetap berpijak pada kebenaran, untuk tidak tersesat dalam godaan dan ilusi dunia fana. Ia mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, tujuan yang lebih mulia dari sekedar mengejar kesenangan sesaat. Doa adalah kompas moral, penuntun kita di tengah kegelapan, dan cahaya yang menerangi jalan kita menuju kebaikan dan kebenaran. Ada berbagai bentuk doa, dan masing-masing memiliki keindahan serta kedalamannya sendiri. Ada doa pujian, di mana kita meninggikan nama Tuhan, mengakui kebesarannya, dan memuji segala sifatnya yang sempurna. Ini adalah doa yang lahir dari kekaguman dan rasa hormat yang mendalam, saat hati kita meluap dengan pujian atas keindahan ciptaannya dan kemuliaan keberadaannya. Kemudian ada doa syukur, di mana kita mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah kita terima, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Doa syukur membantu kita untuk mengembangkan sikap hati yang positif, untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi, dan untuk tidak pernah melupakan anugerah yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Bahkan dalam kesulitan, doa syukur dapat membantu kita untuk menemukan hikmah dan pelajaran berharga, mengubah perspektif kita dari keluhan menjadi apresiasi. Selain itu, ada doa permohonan,
yang mungkin merupakan bentuk doa yang paling umum dikenal. Ini adalah saat kita menyampaikan kebutuhan, keinginan, dan harapan kita kepada Tuhan, baik itu untuk kesehatan, keberkahan, kesuksesan, bimbingan, atau perlindungan. Doa permohonan bukanlah sekadar meminta-minta, melainkan ekspresi dari iman kita bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan Dia memiliki kuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Namun, penting untuk diingat bahwa doa permohonan juga harus dibarengi dengan kerendahan hati dan penyerahan diri. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan jika itu berarti jawabannya tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Terkadang, jawaban Tuhan adalah tidak, atau tunggu, atau aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Menerima jawaban-jawaban ini dengan lapang dada adalah bagian dari perjalanan iman. Ada juga doa pengakuan dosa, di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan kekurangan kita, dan memohon pengampunannya. Doa ini adalah langkah penting dalam proses penyucian diri, membersihkan jiwa kita dari beban rasa bersalah dan penyesalan. Melalui pengakuan, kita membuka diri untuk menerima rahmat dan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas, dan kita diberi kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang bersih. Dan jangan lupakan doa meditasi atau kontemplasi, di mana kita tidak berbicara banyak, melainkan mencoba untuk mendengarkan, untuk merasakan kehadiran Tuhan secara diam-diam. Ini adalah saat kita membiarkan pikiran kita tenang, membuka hati kita, dan merasakan kedamaian serta ketenangan yang hanya dapat diberikan oleh kehadiran ilahi. Doa semacam ini seringkali membawa pencerahan dan pemahaman yang mendalam, karena kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Manfaat dari praktek doa sangatlah banyak dan meluas, menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Salah satu manfaat paling langsung yang dirasakan banyak orang adalah ketenangan batin dan kedamaian. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan, doa menawarkan jeda, sebuah oase di mana kita dapat menarik nafas dalam-dalam, menenangkan pikiran, dan memulihkan energi kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, beban di hati kita terasa terangkat, dan kita merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih damai. Ini bukan berarti masalah kita hilang begitu saja, tetapi doa memberi kita kekuatan dan perspektif yang lebih baik untuk menghadapinya. Doa juga merupakan alat yang ampuh untuk memperkuat iman dan harapan kita. Ketika kita secara konsisten berkomunikasi dengan Tuhan, hubungan kita dengannya akan semakin dalam. Kita belajar untuk lebih percaya pada kebaikannya, pada rencananya, dan pada kuasanya yang tak terbatas. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, doa memberi kita harapan bahwa ada jalan keluar, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikan kita. Ia menanamkan keyakinan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada penjaga yang selalu mengawasi dan menolong kita. Iman yang kuat yang dibangun melalui doa adalah jangkar yang kokoh di tengah badai kehidupan, menjaga kita agar tidak terombang-ambing dan tenggelam dalam keputusasaan. Lebih jauh lagi, doa dapat memberikan bimbingan dan kebijaksanaan. Ketika kita dihadapkan pada keputusan sulit atau berada di persimpangan jalan, doa adalah cara kita mencari petunjuk dari Tuhan. Dengan menenangkan pikiran dan membuka hati, kita menjadi lebih peka terhadap bisikan hati nurani, terhadap tanda-tanda, atau bahkan terhadap ide-ide cemerlang yang seolah muncul begitu saja. Banyak orang bersaksi bahwa melalui doa, mereka mendapatkan kejelasan, pencerahan, atau solusi untuk masalah yang tadinya terasa tidak terpecahkan. Doa membantu kita melihat melampaui keterbatasan pandangan kita sendiri untuk mengakses kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas. Ini adalah sebuah karunia yang tak ternilai harganya dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Doa juga memiliki potensi untuk melakukan transformasi diri dan karakter. Ketika kita berdoa secara teratur, kita cenderung menjadi pribadi yang lebih baik. Doa mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang kesabaran, tentang kasih, dan tentang pengampunan. Ia menantang kita untuk merefleksikan tindakan dan motif kita, untuk mengakui kelemahan kita, dan untuk berusaha menjadi lebih baik. Melalui doa, kita belajar untuk melepaskan ego kita, untuk memikirkan orang lain, dan untuk mengembangkan empati yang lebih besar. Ini adalah proses pemurnian jiwa yang berkelanjutan, sebuah perjalanan menuju kesempurnaan karakter yang diilhami oleh hubungan kita dengan Tuhan. Perubahan ini mungkin tidak drastis, tetapi akan terasa perlahan dan mendalam,
membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berintegritas dan penuh kasih. Hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan adalah inti dari semua manfaat doa. Semakin sering kita berdoa, semakin intim hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita mulai merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita, melihat tangannya bekerja di sekitar kita, dan mendengar suaranya dalam keheningan hati kita. Hubungan ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi yang tak ada habisnya. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk kehidupan spiritual kita, memberikan makna dan tujuan yang mendalam. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah benar-benar sendirian, dan kita memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kita dicintai dan dijaga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan doa juga diwarnai oleh tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keraguan. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah doa kita benar-benar didengar? Apakah Tuhan benar-benar peduli? Atau apakah ada gunanya berdoa jika segala sesuatu sudah ditentukan? Keraguan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi penting untuk tidak membiarkan keraguan tersebut menghalangi kita dari terus berdoa. Justru di saat keraguanlah, doa menjadi semakin penting sebagai cara untuk mencari kejelasan dan untuk menguatkan iman yang goyah. Terkadang, kita juga merasa tidak didengar, terutama ketika doa kita tampaknya tidak segera terjawab atau ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini bisa menjadi sangat mengecilkan hati. Tetapi, penting untuk diingat bahwa waktu dan cara Tuhan mungkin berbeda dari waktu dan cara kita. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci dalam menghadapi perasaan tidak didengar ini. Kurangnya fokus dan kesibukan juga merupakan tantangan umum. Di dunia yang serba cepat ini, sulit untuk menemukan waktu yang tenang dan bebas gangguan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Pikiran kita seringkali melayang ke pekerjaan, keluarga, atau daftar tugas yang belum selesai. Untuk mengatasi ini, kita perlu secara sadar menciptakan ruang dan waktu khusus untuk doa dan melatih diri untuk tetap fokus dan hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Konsistensi dalam praktek doa adalah fondasi penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Lalu, bagaimana cara berdoa secara efektif? Pertama dan terpenting adalah ketulusan hati. Doa bukanlah ritual kosong atau serangkaian kata-kata yang diulang-ulang tanpa makna. Doa harus datang dari hati yang tulus, dari niat yang murni. Tuhan melihat hati kita, bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu, penting untuk mendekati doa dengan kerendahan hati, kejujuran, dan keterbukaan. Jadikanlah setiap doa sebagai momen pribadi antara Anda dan Tuhan, di mana Anda dapat menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kedua, kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Doa bukanlah mesin penjual otomatis, di mana Anda memasukkan permintaan dan langsung mendapatkan hasil. Doa adalah proses yang berkelanjutan, sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Jangan menyerah jika Anda tidak segera melihat hasil atau jika Anda menghadapi kesulitan. Teruslah berdoa, teruslah mencari, dan teruslah percaya. Fokus dan kehadiran penuh juga sangat penting. Ketika Anda berdoa, cobalah untuk menghilangkan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam pikiran Anda. Pusatkan perhatian Anda sepenuhnya pada Tuhan, pada kata-kata doa Anda, atau pada perasaan kehadirannya. Anda bisa menggunakan teknik pernafasan, meditasi singkat, atau visualisasi untuk membantu Anda mencapai keadaan fokus ini. Praktik ini membutuhkan latihan, tetapi seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mencapai tingkat konsentrasi yang lebih dalam. Selain itu, sertakan selalu unsur kesyukuran dalam setiap doa Anda. Mulailah dengan mengucapkan terima kasih atas segala berkat, bahkan sebelum Anda mengajukan permohonan. Ini membantu mengubah perspektif Anda menjadi lebih positif dan membuka hati Anda untuk menerima lebih banyak berkat. Akhirnya, dan mungkin yang paling penting, adalah menerima jawaban Tuhan, bukan hanya mendapatkan apa yang diminta. Jawaban Tuhan mungkin datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan. Bisa jadi itu adalah kedamaian batin, sebuah ide baru, kekuatan untuk menghadapi kesulitan, atau bahkan penolakan yang pada akhirnya akan terbukti menjadi yang terbaik bagi kita. Memiliki hati yang terbuka untuk menerima segala bentuk jawaban Tuhan adalah tanda dari iman yang matang. Percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami rencananya yang luas. Doa dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sekadar praktek yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, melainkan sebuah gaya hidup. Kita bisa berdoa sebelum memulai hari, memohon bimbingan dan kekuatan. Kita bisa berdoa sebelum makan, mensyukuri rezeki yang diberikan. Kita bisa berdoa sebelum tidur, merenungkan hari yang telah berlalu, dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Doa bisa menjadi bisikan singkat di tengah kesibukan, pengakuan syukur saat melihat keindahan alam, atau permohonan bantuan saat menghadapi kesulitan mendadak. Dengan menjadikan doa bagian integral dari setiap momen kehidupan, kita menciptakan ikatan yang tak terputus dengan Tuhan, merasakan kehadirannya dalam setiap langkah dan napas. Ini mengubah perspektif kita tentang dunia, membuat kita lebih sadar akan anugerah dan makna di balik setiap peristiwa. Secara pribadi,
Pengalaman dengan doa sangat beragam dan mendalam. Bagi banyak orang, doa telah menjadi jangkar penyelamat di tengah lautan badai kehidupan. Ketika segala sesuatu terasa hancur, ketika tidak ada lagi harapan yang tersisa, doa telah menjadi satu-satunya pegangan yang memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Doa bukan hanya tentang meminta mukjizat besar, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam hal-hal kecil, tentang merasakan ketenangan di tengah kekacauan, dan tentang menemukan makna dalam penderitaan. Doa telah membentuk karakter, mengajarkan kesabaran yang tak terhingga, dan menumbuhkan kasih sayang yang lebih besar terhadap sesama. Itu telah membuka mata kita terhadap keindahan yang tersembunyi di dunia ini, dan mengingatkan kita akan tujuan sejati keberadaan kita. Bagi sebagian lainnya, doa adalah sumber inspirasi yang tak ada habisnya. Para seniman menemukan ide-ide baru, para ilmuwan mendapatkan pencerahan, dan para pemimpin menemukan kebijaksanaan dalam momen-momen hening saat mereka berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Doa adalah percikan api yang menyalakan kreativitas, sebuah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan misteri-misterinya. Ini adalah alat yang ampuh untuk memperluas kesadaran kita dan untuk mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia. Komunitas yang berdoa bersama juga merasakan kekuatan yang luar biasa. Doa kolektif dapat menciptakan energi positif yang kuat, menyatukan orang-orang dengan tujuan yang sama, dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Ini adalah pengingat bahwa kita semua terhubung, bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif di dunia ini melalui niat dan doa yang tulus. Sebagai penutup perenungan kita ini, marilah kita ingat bahwa doa adalah lebih dari sekadar aktivitas religius. Doa adalah napas spiritual kita, sumber kekuatan yang tak terbatas, dan panggilan universal bagi setiap jiwa yang mencari makna, kedamaian, dan koneksi. Ini adalah jembatan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, menuju hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, dan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Tidak peduli latar belakang spiritual atau kepercayaan Anda, praktik doa, dalam bentuk apapun, memiliki potensi untuk memperkaya hidup Anda, untuk memberikan kedamaian di tengah kegelisahan, dan untuk membimbing Anda melalui setiap tantangan. Biarkanlah doa menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Anda, sebuah obrolan pribadi yang tulus dengan keberadaan yang Maha Agung. Biarkanlah ia menjadi sumber kekuatan Anda, pelabuhan kedamaian Anda, dan penuntun Anda menuju kehidupan yang penuh tujuan dan harapan. Semoga kita semua menemukan kekuatan dan kedamaian dalam doa.